Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di pembahasan di surat Al-Furqan ya, surat tentang pembeda ya. Mudah-mudahan kita bersama selalu meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah. Jamaah Kampung Taqwa asdan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, kemarin kita sudah sampaikan bahwa musuh-musuh Nabi pasti akan Allah hancurkan ya. Musuh-musuh Nabi pasti akan Allah tenggelamkan ya, mulai dari kaumnya Musa, termasuk kaumnya Nabi Nuh, yang Allah tenggelamkan. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-38, ayat yang ke-38 surat Al-Furqan ya. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ada wa thamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Dan kaum Ad, kaum Tsamud, dan penghuni Rasi ya. Dan generasi-generasi setelahnya yang serupa dengan dia yang banyak. Nah, ini adalah pernyataan dari Allah bahwa kaum Ad juga sama dihancurkan. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengatakan bohong terhadap ayat-ayat Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi itu palsu, Nabi itu cuma manusia biasa ya. Sama ini kaum Ad dan kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wadi. Jadi ada Tsamud juga ya. Dan mereka ini orang-orang yang kuat-kuat ya. Ada yang membuat bangunan, ada yang bahkan memotong gunung dan memahatnya untuk membuat rumah ya. Kalau di Indonesia tuh ada ini pemakaman mayat, ada masuknya di gunung-gunung. Mayat kalau udah meninggal ditaruh di tebing-tebing. Nah, kalau ini bukan mayat, ada orang yang memahat gunung untuk menjadi rumah. Jadi teknologi pembuatan tempat tinggal lumayan tinggi gitu waktu itu. Tapi karena mereka juga tidak beriman kepada Allah ya, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Banyak macam-macam, ada yang soikoh lewat suara yang mengguntur ya. Ada juga lewat angin yang panas ya, banyak. Ini Ad dan Tsamud ya. Dan mereka tuh umumnya mendustakan Rasul ya. Ada yang bahkan sampai diberi mukjizat, udah ada mukjizat, sudah dikasih mukjizat pun sama ya. Nabi SAW bersabda, aku ya seperti orang yang datang ke satu kaum. Dia bilang begini,
wahai kaumku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa ada pasukan yang akan menyerangmu, kata orang tersebut. Nah, sebagian dari kaum itu ada yang langsung segera pergi. Adalah yang langsung segera pergi, bersiap-siap dan langsung pergi dengan cepat. Tapi ada juga kaumnya yang berleha-leha, santai aja, nggak percaya. Akhirnya apa? Kaum itu benar-benar diserang oleh penyerang tadi, dan hancur. Begitulah kira-kira itu Nabi mengibaratkan dirinya itu seperti apa? Seperti itu, seperti orang yang memberi peringatan dan jelas dengan mata kepala sendiri, tapi ada yang ikut jalan dan ada yang enggak. Ada yang santai-santai gitu. Ya. Makanya siapa yang lambat amalnya, ya derajatnya akan lambat dinaikkan. Bahkan ada orang-orang ini yang tadi disebutkan di surat-surat ini, mereka itu meminta, bahkan mana buktinya azab itu, mana buktinya akan ada yang bakal menghancurkan kita, mana bukti. Dan benar itu dihancurkan. Wa ashabur rasi itu ada penafsir yang mengartikan dia itu sumur yang tidak tertutup, atau sumur yang sudah tertutup, atau sumur yang tidak ada dindingnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin itu salah satu desa atau kampung yang melakukan penganiayaan kepada nabinya. Kemarin saya sampaikan, ada nabi yang nggak sama sekali ada orang, tidak ada satupun yang mau ikut sama dia. Begitupun ada juga yang berapa orang saja ya. Ada juga ashabur rasi ini, Ibnu Jarir tuh mengatakan inilah yang disebut dengan ashabul ukhdud ya. Kisah ashabul ukhdud sebagian sempat saya sampaikan, bagaimana orang-orang mukmin dibuat parit, dimasukkan, dicemplungin ke mana, ke selamat datang Kang Anto, dimasukkan ke parit yang membakar ya, parit yang membakar tubuh mereka ya. Ini tentang ashabul ros. Mari kita lanjutkan lagi. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan generasi yang banyak setelah itu yang sama mirip Allah akan hancurkan. Ya, sebenarnya sih pilihannya ada di kita ya. Dan biasanya itu hati kita yang menentukan. Kejadian-kejadian penghancuran satu kaum biasanya adalah petinggi-petinggi mereka yang berusaha melanggengkan kekuasaan, melanggengkan nafsu mereka, melanggengkan cakar-cakar mereka dalam menguasai masyarakat. Itu masalahnya. Dan itu diikuti oleh orang-orang umum. Makanya pertarungan antara yang hak dengan batil itu selalu terjadi, dan itu dilihat oleh orang-orang umum. Makanya pertanyaannya, kita ada di mana? Ada di yang hak atau di yang batil? Cuma ada dua itu. Jangan mikir setengah-setengah. Makanya kemarin sempet ada orang-orang tuh yang mengatakan ketika ada satu hiburan atau apa, dia bilang kita kan harus imbang dunia dan akhirat. Iya ya, harus imbang, tapi masalahnya imbangnya itu harus sesuai dengan caranya Allah, bukan imbang cara kita. Sekarang maksiat besok taat, sekarang maksiat besok taat, nggak bisa begitu ya. Sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk lagi. Nah, jadi ada juga orang-orang setelah itu. Berarti yang namanya pembinasaan, kehancuran terhadap satu kaum itu bisa terjadi pada siapapun, mulai dari kemarin, sekarang, atau esok hari. Termasuk kita yang mendengarkan atau melihat ya. Wa qurunan baina dzalika katsira, ada kaum-kaum yang ada hamam.
baina dzalika katsira, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begini. Ini aja. Enggak, sini aja jongkok. Jongkok, nggak kelihatan. Normalnya sebelah doang. Masuk lagi ke ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-39. Surat Al-Furqan. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabarna tatsbira, dan setiap mereka kami jadikan sebagai perumpamaan. Setiap mereka maksudnya kaum-kaum tersebut bisa jadi perumpamaan ya. Wa kullan tabarna tatsbira, tabarna tatsbira, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Orang-orang ini jadi perumpamaan dan jadi kenang-kenangan bagi orang-orang yang mungkin melihat satu kaum itu yang sudah hancur. Ada kawan tuh pernah datang ke daerah Italia atau daerah mana ya, yang Gunung Vesuvius ya, gunung yang menghancurkan masyarakat ya waktu itu, dan menghancurkannya itu persis ketika dia tidak bisa menyelamatkan diri lagi mereka ya, di Gunung Vesuvius tuh. Artinya mereka berbuat ini itu diawetkan begitu. Mereka berbuat diawetkan. Ada salah satu lukisannya tuh bagaimana orang itu sedang berbuat yang nggak benar ya, mungkin pesta-pesta dan sebagainya, itu masih terlihat, masih ada ya. Ada makanannya, bahkan ada makanannya, ada bak mandi yang terbalik ya. Ada sampai dibuat museum ya, peninggalan itu. Orang-orangnya yang bagaimana masih kawan saya itu sampai saya kan tanyakan, kelihatan nggak orang-orang yang memang sedang berbuat nggak benar? Ada tuh di bagian pojok tuh kelihatan orangnya tuh dalam perbuatan yang nggak benar gitu. Ya namanya sesuatu itu kan, yang namanya azab, penghancuran bisa saja dadakan kan. Nggak ada yang pernah kita udah kebayang lah di Indonesia itu nggak ada yang pernah nyangka itu teknologi kita canggih, mulai dari tsunami ya, mulai dari macam-macam. Saya tidak mengatakan tsunami itu azab, bukan, tapi itulah salah satu contoh bagaimana kekuasaan Allah. Begitupun saya juga tidak mengatakan bahwa likuifaksi itu salah apa enggak ya ini kata-katanya itu azab, belum tentu juga ya, karena pernah kata Nabi semua orang akan meninggal pada saat itu. Terus kata sahabat, terus orang yang berbuat baik bagaimana? Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya gitu. Tapi kaum itu memang meninggal ya, hancur lah kira-kira begitu. Kita lanjut. Nah, jadi dihancurkan sehancur-hancurnya ya, kayak kaumnya Nabi Nuh, hilang sama sekali ya. Mau datang Kang Agus, tetap semangat menyebar kebaikan insyaallah ya. Lahul wa kullan tabarrona tatsbira, dihancurkan, dibenamkan ya orang-orang yang minta azab nih ya. Selamat datang lah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap bergerak terus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala Kang Agus ya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-40. Walaqad ataw 'alal qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Dan sungguh
kami jadikan satu kaum. Wah, ini bahaya. Allati umtirat matarasau, yang dihujani hujan yang buruk. Ah, ini ada hujan yang buruk nih. Afalam yakunu yarawnaha, mengapa mereka tidak melihatnya ya. Bal kanu la yarjuna nusyura, sekali-kali tidak mereka orang-orang yang tidak mengharapkan nusyura itu hari pengumpulan, hari kebangkitan dan hari dikumpul di padang mahsyar. Nah, ini cerita tentang kaum yang dihujani oleh hujan yang buruk, seburuk-buruknya hujan. Ya. Walaqad ataw 'alal qaryatil lati umtirat matarasau. Ini adalah dia ditafsirkan sebagai kaumnya Nabi Lut. Kaum siapa? Kaum Sodom. Makanya ada yang namanya sodomi. Bukan sotomi ya, sotomi enak di Bogor. Sodomi, kaum Sodom. Banyak orang-orang yang meneliti di mana kota yang dihancurkan Allah itu. Ya. Kota yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2005 kalau nggak salah, atau tahun 1995 ya. 2005 kayaknya itu dilakukan penelitian, ternyata ada di daerah Yordan itu dekat Laut Mati. Dan para ahli itu meyakini bahwa kota tersebutlah yang disebutkan dalam kitab suci. Kitab-kitab yang sebagian ada juga di beberapa kitab sebelum Al-Quran. Dan kota itu adalah kota di zamannya Nabi Ibrahim ya, ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kita coba lihatlah bagaimana Allah menggambarkan hujan seburuk-buruknya. Hujan seburuk-buruknya ini adalah hujan batu ya. Apa bisa ya Allah menurunkan hujan batu? Bisa, hujan es aja bisa. Ya, salju aja bisa. Salju yang kecil-kecil kalau numpuk mati orang itu. Ya, di beberapa negara yang bersalju, ketika hujan datang, hujan salju sampai ya mungkin pengalaman yang udah jalan-jalan ke hujan salju nih lebih tahu. Kapan-kapan perlu di-share juga lah di kita. Bagaimana ketika musim dingin mobil aja bisa berhenti, nggak bisa gerak sana sini. Nah, jadi ketika dikasih hujan batu bisa saja Allah lakukan itu, seperti burung ababil yang membawa min sijil ya, batu-batu yang menghancurkan Abraha. Padahal dia waktu itu punya kekuatan besar, teknologi terbesar mungkin pada saat itu adalah gajah, bisa menghancurkan orang, dan memang sangat menyulitkan. Ketika bertempur dengan gajah itu habis, kuda-kuda juga lewat lah. Tapi kaum muslimin waktu itu sempat mempunyai cara-cara ya. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi itu sebenarnya menjadi bahan bakar bagi umat ya, bahan bakar untuk melaju terus gitu. Karena nanti seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang jalan ketika tahu bahwa ada pasukan yang akan menyerang dia, ada orang-orang yang leha-leha santai-santai. Pertanyaannya, kita ada di mana? Itu aja masalahnya. Kita ada di barisan para penggerak kebaikan lah, atau kita penggerak keburukan? Kita di barisan mana itu? Kalau kita bergerak di penggerak keburukan, cepat balik ke kebaikan. Di surat At-Taubah disebutkan ada orang-orang yang telat dalam perang ya, perang Tabuk ya. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 40 hari atau 1 bulan ayat tidak turun terhadap orang-orang yang telat dalam berbuat kebaikan ini. Ya. Orang-orang itu
cuman kita sudah sampaikan dulu, tapi bukan versi siaran langsung ini ya, versi pakai mic di musola waktu itu. Ya. Telat dalam berbuat kebaikan itu bahkan sampai diberi hukuman. Nabi melarang untuk apa? Untuk berbicara dengan 3 orang waktu itu. Berbicara dilarang. Bayangkan satu kampung, satu negeri, nggak boleh ngomong sama dia, betapa sempit. Sampai ada salah satu utusan bilang dari negeri lain, ya udah kalau kamu disia-siakan sama temanmu Muhammad, maksudnya datang aja ke negeri saya, aman. Nah, gitu kata orang tersebut. Ini cobaan apa lagi nih gitu. Itu orang-orang yang telat dalam berbuat kebaikan, tapi Allah berikan maaf ya. Orang-orang yang telat diberi ilmunya, surat At-Taubah. Jadi kembali lagi ke ayat ini ya, atau alal qaryatil lati umtirat matarasau ya. Kenapa masalah ini disampaikan? Karena mereka biasa jalan ke arah Sam, ke arah Yordan, di ilafi Quraisy ilafim rihlatas sita'i was-sha'i. Mereka biasa jalan ke Sam ya, atau ke Yaman gitu. Rihlah ya. Rihlah itu berjalan ya. Dan dia biasanya membawa dagangan itu, orang-orang Quraisy itu. Ketika membawa dagangan dan mereka melewati satu kampung. Nah, kampung ini allati umtirat matarasau. Kampung yang dihujani dengan hujan yang buruk. Apa hujan yang buruk itu? Batu. Tadi kita kembali lagi ketika mana sih kota yang diteliti sebagai mungkin saja di kota Sodom. Dan memang penelitian para ahli itu menyatakan memang pada saat itu ada satu keadaan di mana tidak bisa berbuat banyak orang-orang, mirip seperti Gunung Viposius ya. Nah, ada salah satu cirinya tembikar ataupun keramik ya. Keramik ini ternyata ada yang berubah di keramiknya, yang meleleh berubah menjadi kaca. Coba kebayang, keramik ini berubah menjadi kaca. Dan para ahli mengatakan keramik bisa dirubah, tembikar bisa berubah menjadi kaca, itu kalau dia punya suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Terbayang oleh kita 2000 derajat Celcius. Orang itu bisa matang, hancur, mungkin hilang sama sekali. 2000 derajat Celcius baru bisa keramik itu berubah menjadi kaca. Coba kita bayangkan bagaimana pada saat itu, betapa dalam ada energi yang demikian dahsyat yang menghancurkan kota itu. Nggak cuma itu, kata para ahli ini ya, keramik ini bisa berubah menjadi kaca dengan suhu yang demikian tinggi. Satu lagi, ternyata di keramik itu cuma beberapa mili saja yang berubah. Artinya adalah bukan cuma dahsyat panasnya, energinya sangat tinggi, yang kedua waktunya sangat cepat. Makanya cuma berapa mili aja, waktunya sangat cepat. Berarti kalau kita bayangkan azab yang disampaikan di kaum tersebut, diduga inilah kaum Sodom, itu dalam waktu yang sangat cepat dan suhu yang sangat tinggi. Mungkin bentuknya batu-batu yang panas atau apa. Dalam waktu yang sangat cepat, suhunya sangat tinggi. Allah bisa mampun gitu. Bisa kebayang nih orang-orang yang ini sebenarnya pengingatan kepada kaum Quraisy dan orang-orang siapapun. Makanya kalau kita jalan ke satu tempat ya, siru fil ard, berjalan ke satu tempat, fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihat orang-orang yang sudah mendustakan Allah. Di sini banyak peninggalan prasejarah, lihatlah, hilang semua. Udah semut mau ngaji juga sih.
Kita kisah semut ini, kisah apa, Nabi Sulaiman ya. Robbi an ashkuralladzi an amta alayya nikmataka, kata Nabi. Kata Nabi Sulaiman ya. Nah, Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang kaumnya bagus ya. Ada kaum Saba juga yang dijadikan istrinya ya. Ada lagi satu kaum yang benar sebenarnya, apa? Kaumnya Nabi Yunus ya. Kaumnya Nabi Yunus itu melihat azab, melihat, wah ini benar kayaknya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah keburu pergi, tapi dia taubat kaumnya. Taubat yang baik itu taubat sebelum azabnya turun. Taubat yang nggak benar itu ketika nyawa di kerongkongan ya. Waqila man roq, kata Allah, siapa yang bisa mencegah atau mengobati ketika nyawa di kerongkong. Jadi kita kembali lagi ya, ini kota yang dihujani dengan hujan yang rusak. Mau salam bah, nanti ada istri bah yang ini bah, yang sehat bah, udah ya. Nanti rencana mau itu kali bu, itu abah, kita ibu bah, ada apa? Kita lanjutkan lagi. Afalam yakunu yarawnaha, kenapa mereka itu tidak ngelihat bagaimana apa namanya. Jadi waktu zaman itu ya 1000 tahunan yang lalu, 1400 tahunan yang lalu, masih ada bangunan-bangunan ataupun bentuk-bentuk cerita kota tersebut. Bahkan mungkin bentuk-bentuk kotanya masih ada, dan orang-orang Quraisy itu ngelewat. Kalau ngelewat tuh mestinya istighfar gitu. Nabi SAW itu pernah jalan di, kalau nggak salah di sekitar satu kaum ya, yang Nabi bilang kalau sampai di titik ini, dari sini dan ke situ, itu jalannya cepat, jangan pelan-pelan. Setelah mereka jalan cepat gitu, kemudian kata temannya, wahai Nabi, ini kenapa kita harus jalan cepat-cepat? Itu tempat yang pernah diazab Allah, jangan sampai kita juga keazab juga gitu. Itu tempat yang pernah diazab Allah. Jadi Nabi mengajarkan adab ketika melihat tempat yang pernah diazab Allah, cepet-cepet, jangan jauh-jauh. Begitupun ketika bencana. Saya kadang-kadang istighfar juga, karena untuk meliput ataupun untuk menyampaikan kepada orang hubungannya dengan ini. Akhirnya kita agak lama juga foto di situ. Mestinya memang harus cepat. Takut terjadi lagi, takut ada azab Allah di situ lagi. Saya masih ingat dulu ada satu kapal yang terbakar di tengah laut. Nih, masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, kapal itu terbakar di tengah laut. Nah, apa ya? KNKT kalau nggak salah ya, Komisi Nasional. Selamat datang Pak Guru Suroso. Tetap mengajar. Guru itu salah satu penyebar kebaikan, dan memang kuat sekali ketika jadi guru itu untuk menyebarkan kebaikan, bukan keburukan ya. Mayoritas guru itu menyebarkan kebaikan. Sekali lagi ya, ini kisah tentang Ustadz Rijal dari Malaysia ya, Masya Allah. Selamat datang Ustadz. Kapan lagi nih kita bisa bareng-bareng? Jadi malu saya. Ustadz Rijal, mudah-mudahan Allah tetap. Oh iya, bisa dilihat nih ya. Kayu bambu yang mana? Udah diikat, tinggal diangkat Pak. Bah, tinggal diangkat. Saya juga bisa ngangkat nah. Sudah mau bikin pagar. Ada kali 8 ikat, Bah. Nah, lanjut. Bisa ditonton di Ustadz Sahrijal, ituan tuh di YouTube-nya, anaknya juga sering kita lihat ya, ada tentang Quran, tentang tajwid ya. Tetap semangat lah menyebarkan. Cimak nih dari Malaysia, jauh banget. Kita lanjut ya. Nah jadi, tadi tentang kapal. Jadi kapal itu sudah terbakar.
Dan ketika kapal sudah terbakar, ada KNKT ya, Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi kalau nggak salah, datang ke situ bersama para wartawan. Nah, sebagian ada yang lalai. Apa lalai? Tidak pakai ini, tidak pakai pelindung, pelampung. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam kapal. Ya. Kapal itu masih di atas laut, terbakar. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi setelah itu? Kapal itu tenggelam. Udah tahu kapal ini rusak, kebakar, dia lupa terhadap pertolongan diri. Tenggelam, banyak orang yang meninggal di situ. Di kapal yang sudah terbakar, bayangkan. Ya, makanya kita perlu saling mengingatkan ketika datang ke satu bencana, kata Nabi, cepat-cepat segera gitu. Kalau perlu jangan berlama-lama. Ya. Kembali lagi ya. Nah, orang-orang Quraisy ini mestinya ngelihat kota-kota yang hancur itu dan menjadikan itu sebagai ibroh, menjadikan itu sebagai pelajaran. Yang terjadi adalah orang-orang ini ya biasa-biasa aja. Ya datang aja jadi kayak ngelihat, oh di situ tuh ada, nggak begitu sih. Ya. Afalam yakunu yaruna bal kanu la yarjuna nusyura. Sekali-kali tidak, mereka ini masalahnya adalah layar juna nusyura, tidak berharap kembali kepada Allah dan dikumpulkan. Ini masalahnya adalah orang-orang ini tidak mengharap kembali kepada Allah, tidak berharap dikumpulkan, tidak berharap diadili dengan adil. Adalah orang-orang yang mendustakan hari akhir. Makanya sering dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kata-katanya banyak tuh ujungnya. Fa ahsin jarahu, misalnya berbuatlah baik terhadap tetanggamu ya. Fa akrim doifahu itu bermuliakanlah tamumu ya. Itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja orang-orang ini adalah orang-orang yang segera lari ketika disebut oleh Nabi. Segera dia lari ketika disebut oleh Nabi ada pasukan. Makanya ketika Nabi bilang di satu tempat, Quraisy itu kesel, kalau saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian orang Quraisy, kamu percaya gak? Percaya, kamu itu Nabi, kamu itu Al-Amin, percaya. Kemudian Nabi berkata lagi, takwalah kepada Allah, saya adalah Muhammad Rasulullah utusan Allah. Gitulah di sini. Abu Jahal ngomong, kamu ngumpulin untuk ngomong-ngomong kayak gini doang, bubar gitu lagi. Saat itu juga berubah, tidak percaya. Kita jangan sampailah seperti itu. Dan jangan sampai, pertanyaannya gini, apakah orang Quraisy ini diazab? Sebagian Abu Jahal dibunuh di mana? Di Badar, makanya disemplungin di sumur Badar. Apa kata Nabi? Ketika di sumur Badar, Nabi ngomong begini. Saya agak tegak dikit nih. Ngomong begini. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, apakah engkau telah menemui apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Gitu. Jadi dia ngomong ini kan dicemplungin tuh, masukin ke sumur Badar, masukin ke sumur di daerah situ. Apakah engkau sudah temui apa yang telah Allah janjikan kepadamu? Sahabat bengong kan. Nabi, emang kalau orang meninggal kayak gitu kita bisa ngomong, dia bisa mendengar. Kata Nabi, dia bahkan lebih mendengar dari kamu. Nah, jadi itu ada ada isyarat bahwa setelah orang meninggal jangan berkata yang buruk-buruk. Ya, artinya bahwa dia tetap mendengar, dan itu mereka merasakan itu azab. Sekarang pertanyaannya, apakah kita menunggu azab untuk taubat? Itu aja masalahnya. Kita pengen ngikutin Nabi Yunus, kaumnya Nabi Yunus, atau kaum-kaum yang lain yang sampai dihujani oleh batu yang ini umtirat mataros sau, hujan yang seburuk-buruknya hujan. Nah, kembali lagi ke ujung ayat ini, wa kana bal kanu la yarjuna nusyura. Mereka itu orang-orang yang tidak
tidak mengharapkan kembali kepada Allah di hari penghimpunan. Kemarin disebutkan pada saat dimana muka-muka mereka diseret, nggak kebayang muka diseret. Mereka orang-orang yang tidak mengharap. Mudah-mudahan kita semua tetap bergerak terus menuju Allah, bersama-sama menuju Allah. Ajak semua orang pelan-pelan, sedikit demi sedikit, satu persatu ada ayat-ayat Allah yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk dalam hati kita, sehingga menjadi amal. Jangan cuma pengetahuan aja Quran ini pengetahuan bagus dikaji dan sebagainya, tapi amalnya nggak ada. Ya, disuruh beribadah berat, terus disuruh berdakwah, menyampaikan pada orang lain, nggak usah lah. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.